Selamat datang kembali di Sleep Podcast, podcastnya Narde Cafe dan seperti biasa dengan saya Imam Kurniawan yang akan memandu podcast ini sampai selesai. Dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber kembali. Beliau adalah salah satu sekretaris prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri Kampus 2 Batang. Dan pada episode kali ini saya tertarik untuk membahas DKV dalam lingkup atau mungkin dalam konteks hukum. Jadi kita langsung datangkan narasumber ini dia untuk Anda spesial Bapak Fikri Aryat SHMH. Beri tepuk tangan. Oke. Halo Pak, apa kabar Pak? Halo Mas Imam. Oke, boleh diceritakan atau profil Pak singkatnya? Nama saya Fikri Aryat, saya lahir di salah satu kabupaten di Oke. pesisir pantai selatan sana, Oke. Purworejo. Ada yang pernah ke Purworejo? Mas Iman pernah Saya ke Purworejo? belum. Saya enggak Oke, pernah. saya lahir tepatnya tanggal 17 Februari Heeh. tahun 95. Oke. Umur saya sudah 28 tahun. Nah, ya. Saya pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Purworejo. Mm-mm. Kemudian saya melanjutkan studi saya, sarjana saya di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Tahun Oke. 2013 masuk, kemudian lulus 2018. Saya langsung melanjutkan studi magister saya di Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang juga. Oke. Lulus tahun 2021. Nah, setelah itu saya langsung mengajar di Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri sampai sekarang. Dan Oke. alhamdulillah saat ini saya menjabat sebagai sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri. Oke. Ini yang mau saya tanyakan, apa sih Pak yang menjadi ketertarikan Bapak dengan ilmu hukum ini? Waktu saya dulu kuliah. Nah, boleh. Oh ya. Sebenarnya dulu itu saya nggak begitu tertarik ya. Cuma kan saya kan dulu dari desa. Mm-mm. Dari desa, pikiran saya dulu itu kalau kuliah itu pasti sukses kayak Iya, gitu. Jadi benar. saya belum tahu dunia. Kalau Oke. basa Jawane itu saya urung ngerti donya. Nah, kayak gitu, urung ngerti donya. Oke. Ngertine nek kuliah pokoknya Sukses. sukses kayak gitu. Akhirnya saya mendaftar di Fakultas Hukum Mm. kayak gitu. Saya pikir, oh saya bisa jadi pejabat ini dulu seperti Betul. itu pikiran saya. Cuma setelah saya masuk di Fakultas Hukum ternyata memang menarik, Mm. masih menarik sekali. Dari berbagai aspek kehidupan itu ternyata diatur oleh hukum. Nah, Mm. itulah yang menjadi ketertarikan saya. Kemudian di pertengahan perkuliahan itu saya termotivasi untuk menjadi advokat, Wih, pengacara. Karena kan salah gokil. satu dosen saya itu juga ada yang berprofesi sebagai Advokat. advokat, pengacara. Itu termotivasi. Nah, itulah motivasi saya. Kemudian saya lulus, sempat ikut juga di kantor hukum. Mm. Tapi di situ saya merasa kok bukan passion saya. Masuk. Bukan passion Aduh, saya. aduh. Ketika saya menjadi advokat di situ, aduh kok saya bukan passion saya. Kemudian Mm. dosen pembimbing skripsi saya itu mendorong saya untuk lanjut S2. Mm. Di situ saya mulai termotivasi untuk menjadi pengajar di situ. Oke. Nang kamu kayak lebih pantas untuk menjadi dosen kayak gitu. Akhirnya saya termotivasi di situ dan alhamdulillah jalan saya lumayan apa Oke. namanya nggak terlalu banyak hambatan untuk menjadi dosen. Alhamdulillah sekarang saya menjadi dosen. Itulah Oke. motivasi saya dulu belum ada, tapi motivasi datang ketika saya sudah masuk di Fakultas Hukum seperti itu. Oke. Berarti sebelum jadi pengajar emang sudah bekerja Pak ya? Dulu Setelah lulus sempat S1? ya di Oke. Lembaga Bantuan Hukum Rumah Pejuang Keadilan dulu di Semarang. Ya. Oh, berapa tahun Pak di sana? Saya dari sebelum lulus itu saya sempat ikut-ikut Oke. sampai saya lulus. Saya masih ikut di situ, tapi mulai saya pertengahan S2 saya sudah mulai tesis kan. Jadi nggak Oke. terlalu intens. Cuma saat ini saya masih diikut sertakan di kepengurusan Oke. sebagai akademisi. Yang lain kan praktisi, saya akademisi sendiri. Seperti itu Mas Imam. Oke. Nggih. Kalau dari awal kuliah itu memang keinginan sendiri nggak Pak? Atau tuntutan dari keluarga? Biasanya kan Saya ada. keinginan sendiri. Jadi Oke. orang tua saya kan orang desa, jadi nggak begitu paham
perkuliahan seperti apa, Mhm. saya juga nggak begitu paham. Yang penting saya cuma pengen kuliah kayak gitu, Heeh. pengen kuliah, dorongan hanya kuliah saja kan, Heeh. nggak apa kepikiran mau jurusan apa-apa kayak gitu. Saya hanya pengen kuliah. Jadi Oke. memang benar-benar dari keinginan saya pribadi. Oke. Tapi kalau yang saya mau tanya nih, Pak, dari, di ilmu hukum itu, Ya, apa saja, Pak, yang dipelajari? hukum itu kan luas, Mas Imam, luas sekali. Jadi kalau dipelajari apa ya dari segi apapun itu, hukum itu dipelajari. Nah, sebagai contoh, di kalau belajar hukum Mhm. di awal itu kita belajar tentang pengantar-pengantar. Mhm. Ada pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum Indonesia yang intinya pengantar sebagai, pondasi, ya itu pondasi. Jadi kalau sudah itu belajar hukum itu kan mengerucut, Mas Imam. Mhm. Jadi dari pengantar, kemudian filsafat, nanti mulai, berbicara tentang menjurus ke ada hukum pidana, Oke. perdata, tata negara, nanti dari hukum pidana itu ada lagi mengerucut lagi, ada pidana anak, ada tipikor, kayak Oke. gitu. Perdata pun seperti itu, HTN pun seperti itu. Nah, itulah Oke. yang dipelajari di Fakultas Hukum. Nah, Mhm. itu garis besarnya seperti itu. Oke, tapi kalau, misalnya kita coba membahas, Pidana, kita breakdown satu-satu, Pak, ya. ya, Dari yang pertama tadi ilmu pidana. pidana. Heeh. Bisa apa ya, digarisbawahi? Kalau, yang biasa dipertanyakan oleh mahasiswa itu perbedaan antara hukum pidana dan perdata biasanya. Heeh. Kalau hukum tata negara itu mungkin tanpa saya jelaskan sudah paham ya, tata negara kan terkait dengan Mhm. kenegaraan. Mhm. Di situ berbicara tentang, lembaga legislatif, Mhm. yudikatif, dan juga eksekutif, Heeh. itu dalam garis besarnya. Kalau hukum pidana itu criminal law. Criminal law itu hukum yang Oke. mengatur tentang kriminal. Kriminal. Nah, itu. Oke. Sedangkan hukum perdata itu keperdataan. Nah, jadi dalam hukum itu kan ada Oke. hukum privat dan hukum publik. Nah, Oke. hukum Oke, publik itu oke. contohnya hukum pidana itu, karena itu Mhm. mengatur semua orang. Nah, hukum privat contohnya hukum perdata, karena Mhm. privat hanya mengatur orang-orang tertentu. Sebagai Oke. contoh perkawinan, ya hanya, mengatur orang yang kawin kan, Kawin, heeh. perkawinan. Ya, kalau hukum pidana ini semua orang diatur. Katakanlah dalam pencurian barang siapa. Barang Heeh. siapa ini kan semua orang. Heeh, Ya, betul, barang betul. siapa dengan sengaja dan mengambil barang milik orang lain bermaksud untuk memiliki. Nah, kayak gitu kan Mhm. semua orang ini kena. Nah, kalau Oke. hukum perdata itu enggak. Hanya orang-orang Oke. tertentu. Hukum perkawinan ya hanya mengatur orang yang nikah, Kawin, heeh, nikah. nikah. Kemudian ada lagi haki. Nah, Ah, oke. haki ini termasuk dalam hukum privat. Karena tidak Oke. semua orang kan mengurus hak kekayaan intelektual. Oke. Hanya orang-orang yang mempunyai kekayaan intelektual yang berhubungan dengan haki. Seperti itu, Mas Oke. Iman. Berarti kalau bicara soal hak kekayaan intelektual itu secara apa namanya, secara pengertian umumnya gimana sih, Pak? Eh, hak kekayaan intelektual itu hak eksklusif Mhm. yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai pemikiran gagasan tertentu baik Oke. dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi Oke. ataupun seni ataupun sastra, Oke. supaya itu legal dalam hukum, mempunyai kekuatan hukum seperti itu. Nah, itu hak Oke. kekayaan intelektual. Berarti kayak kurang lebih kayak dipatenkan gitu, Pak, ya? Nah, inilah yang istilahnya, banyak orang yang menganggap bahwa hak kekayaan intelektual itu hak paten. Oh, berarti beda, Pak? Beda, Oh, beda ya. beda. Oke. Ada lagi yang menyebutnya hak cipta. Oh, iya benar, heeh, Nah, ada hak itu. cipta, Jadi benar. gini Mas Imam, hak kekayaan intelektual, kemudian hak cipta, kemudian hak paten itu hal yang berbeda. Oke. Jadi hak kekayaan intelektual itu kan kita belajar tentang hak kekayaan intelek. Kalau kita bedah, hak hak itu apa sih? Itu berarti kayak Nah, semacam apa yang kita dapat gitu kan, Pak, ya? hak itu adalah sesuatu yang kita dapat, betul Mhm. ya, kita dapat. Kemudian hak kekayaan, kekayaan ini kan berkaitan dengan ya bisa jadi ekonomi, Mhm. kayak gitu. Terus intelektual itu kan sesuatu yang keluar dari
pikiran. Pikiran. Nah, itu yang berbeda. Hmm. Nah, itu. Jadi dalam hak kekayaan intelektual ini ternyata banyak sekali bidangnya. Nah, bidangnya termasuk Oke. hak cipta, merek, paten, Hmm. sama ada desain industri. Kalau nggak salah itu ada 7. Ada 7, tapi yang familiar ini 4 nih. Oke. Ada hak cipta, merek, kemudian paten sama desain Hmm. industri. Ya, ini Oke. 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 berbeda-beda. Hmm. Saya jelaskan nggak nih? Nah, kita jelaskan. Wah, boleh. Tapi kita potong dulu karena akan ada iklan. Jadi Oke, nggih. jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast dan melanjutkan obrolan yang tadi ya Pak Fikri ya. Ya. Terkait sebelum menjurus ke haki, saya mau tanya, hukum itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, tepat sekali ya pertanyaannya. Jadi sebelum menjurus ke haki, Mm-mm. ya memang harus tahu dulu apa hukum. Hukum hak kekayaan intelektual Intelektual. ya. Berarti kan harus tahu apa itu hukum dulu, Mm-mm. baru tadi kan sudah tak sampaikan hak kekayaan intelektual. Betul. Nanti jenengan malah nyasar nih, belum tahu hukum malah harus belajar hak kekayaan intelektual. Nah, ini pas juga tanya sama saya. Ya betul. Karena saya ahlinya ahli. Oke. Gelar saya SHMH. Tahu nggak SHMH? SHMH nggak tahu Pak. Coba tebak. SHMH berarti sarjana hukum, minister hukum. Salah ya. Apa Pak? Sudah hot makin hot ya. Oke. Oke, lanjut Pak. Oke, hukum ya. Oke. Hukum itu salah satu cabang ilmu non eksakta, artinya ilmu tidak pasti. Hukum ilmu tidak pasti ini maksudnya bukan kok enggak cetho, ilmu ini bukan ya. Cuma berkembang. Oke. Selalu berkembang, setiap orang punya persepsi masing-masing terkait dengan hukum. Kalau kayak misal katakanlah manajemen akuntansi itu kan eksakta pasti. Oke. Hitung-hitungan. Ini tambah ini ya hasilnya seginian pasti. Heeh. Kalau hukum itu kan beda, non eksakta. Jadi hukum menurut siapapun itu enggak salah. Coba Mas Imam, apa hukum? Hukum itu suatu peraturan yang mengikat baik perseorangan ataupun masyarakat luas. Nah, itu ya enggak salah, kayak gitu. Oke. Enggak salah. Kalau Mas Imam browsing itu pengertian hukum pasti setiap orang berbeda-beda. Menurut A hukum itu apa? Menurut B hukum itu ada yang berbicara bahwa hukum itu peraturan, ada. Ada yang berbicara bahwa hukum itu norma. Ada yang berbicara hukum itu perilaku. Ada yang berbicara bahwa hukum itu undang-undang. Itu enggak ada yang salah, itu betul semua. Dari keseluruhan itu itulah hukum. Oke. Nah, kalau Mas Imam tanya saya apa itu hukum, saya juga punya pendapat sendiri. Oke. Nah, hukum bagi saya adalah segala peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, ini perlu digarisbawahi, yang tidak tertulis. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada hukum adat. Oh, betul. Nah, hukum adat inilah hukum yang tidak tertulis dan saya mengakui itu. Jadi tidak hanya KUHP, kemudian undang-undang apa enggak. Tapi yang tertulis pun saya juga mengakui. Hukum segala peraturan yang baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang di situ disertai dengan sanksi. Oke. Nah, itu bagi saya. Siap. Bagi orang lain beda lagi. Itu ya itu hukum. Kalau dulu saya waktu kuliah, nah ini sedikit curhat. Oke, boleh. Nggak apa. Saya disandingkan dengan gambar gajah. Gajah. Ya, gambar gajah. Itu dosen saya bilang hukum itu ibarat kita disuruh mendeskripsikan gajah dengan mata tertutup. Oke. Nah, kalau kita pegang pas pegang belalainya, itu pasti pendapatnya, oh gajah itu empuk, panjang, kan kayak gitu ya. Nah, itu yang pegang belalai, ada yang pegang gadingnya. Oke. Itu punya, tapi dengan mata tertutup ya. Ada yang pegang kaki, ada yang pegang apanya. Nah, dari pendapat semua orang itulah gajah, kan kayak gitu. Nah, kalau disatukan ya jadi gajah kan kayak gitu. Sama juga dengan hukum kayak gitu. Setiap orang punya persepsi masing-masing, ya itulah hukum dari pendapat semua orang itu. Seperti itu Mas Imam lah.
Kalau hak kekayaan intelektual itu tadi sudah saya sampaikan ya, Mm-mm. apa ya. Jadi hukum hak kekayaan intelektual itu adalah peraturan yang mengatur tentang hak Kekayaan kekayaan intelektual. intelektual. Nah, Oke. itulah hukum hak kekayaan Tapi intelektual. konteks kekayaan intelektual itu yang seperti apa sih, Pak? Hak itu kan sesuatu yang kita dapat. Mm. Nah, kekayaan itu ya yang terkandung di dalamnya. Nah, hak kekayaan intelektual itu kan apa, eee, nggak terlihat. Mm. Seperti halnya seperti asuransi kan nggak terlihat, Udah, kayak gitu ya. betul. Intelektual itu apa, sesuatu yang keluar dari pikiran, Hmm. ide kreatif atau apa, itulah hak kekayaan intelektual, Tapi gitu. kalau kekayaannya dalam bentuk materi itu bisa dimasuk dalam kategori haki nggak, Pak? Eee, enggak ya, jadi kekayaan itu termasuk materi, Mm. termasuk ciptaan yang baru, itu kekayaan yang terdalam hak kekayaan intelektual itu, Hmm. seperti itu jadi satu, enggak hanya apa tadi Nggak cuma sampaikan, dari materi. iya, enggak cuma materi Oh, itu. oke. Lah, eee, tadi saya mau menjelaskan terkait dengan Isi haki. isi haki ya. Nah, tentang Lah, haki ini banyak yang salah kaprah ini berbicara tentang haki ini. hmm, Hak kekayaan intelektual itu sendiri, nah di dalam hak kekayaan intelektual itu ada banyak, oke. termasuk ada hak cipta. Oke, betul. Nah, kemudian ada merek, Hmm, kemudian ada lagi paten, paten. Oke. kemudian ada lagi desain industri. Kalau nggak salah ada 7. Hmm, Ada 7. Yang 3 lupa, nanti bisa browsing ya. Cuma yang bisa. familiar ini 4 biasanya ini. Heeh. Nah, ini hal yang berbeda. Kadang orang bicara, saya mau mematenkan merek ini. Nah, Hmm. itu salah. Karena merek Oh, oke. dan paten itu berbeda. Oke. Nah, ini saya jelaskan satu-satu ya. Hmm. Yang jadi merek, paten, hak cipta, kemudian desain industri itu masuk dalam hak kekayaan intelektual. Hmm. Nah, yang pertama itu terkait dengan hak cipta. Hmm. Nah, hak cipta ini apa? Hak cipta adalah hak eksklusif yang Hmm. diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang terkait dengan ciptaan. Nah, ciptaan ini juga banyak sekali dalam Hmm. hak cipta. Nah, banyak sekali saya tidak bisa menjelaskan Betul, satu-satu nggak ya. apa-apa. Ada puluhan itu yang masuk dalam hak cipta. Cuma saya kasih contoh aja ya. Hmm. Saya kasih contoh itu termasuk buku, novel, lagu. Nah, itu masuk dalam kategori hak cipta. Nah, hak cipta ini Oke. punya keistimewaan. Ketika buku atau lagu itu diciptakan secara langsung itu sudah menjadi hak cipta yang menciptakan. Nah, Oke. Heeh. pernah nonton film Laskar Pelangi? Pernah tahun kapan? SMP Nah, mungkin itu ya? kan berangkat dari novel. Oke. Nah, yang nulis itu siapa? Andrea Hirata kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, itu. Nah, itulah salah contoh hak cipta. Hmm. Kemudian lagu-lagu yang ya lagu kan tahu ya, lagu Tahu, banyak tahu. sekali. Sekarang ada Cak Nan atau siapa itu. Heeh. Nah, itu secara otomatis Oh. menjadi hak cipta. Nah, itu. Tapi Hmm? sorry Pak, kalau hak cipta itu berarti outputnya berbentuk apa sih Pak? Ya pengakuan. Jadi Oh, ketika oke. orang lain katakanlah mau menyanyikan Hmm. atau mau cover ya Hmm. harus izin yang Oh, oke. menciptakan gitu. Ada lagi yang berbagi apa ya istilahnya ya? Royalti mungkin Pak? Apa? Royalti itu bisa masuk hak Ya, cipta? ya itu. Tapi Oh, itu oke. enggak diatur ya. Royalti itu Hmm. diatur masing-masing karena Oke. berbeda itu. Lanjut lagi merek Oke. ya. Hmm. Ini tadi sudah hak cipta. Hmm. Sekarang lanjut ke merek. Nah, merek ini berkaitan dengan logo Oh, atau logo. huruf atau kata. Nah, ini Oke. merek seperti contohnya ini, Oh iya benar. Mas Logo Mas ini apa Slipobia. Slipobia, benar. Nah, ini juga bisa daftarkan di hak kekayaan intelektual tapi yang merek, yang bidangnya merek kayak gitu. Oke, oke. Kemudian ada lagi contoh, ada yang pernah ke Bali? Ke Bali belum. Belum, tapi tahu Joger ya? Tahu. Itu Joger itu juga salah satu merek. Oke. Itu. Jadi kata Joger itu sudah tidak bisa lagi dipakai Oh, oke, oleh oke, oke. seseorang atau Hmm. kelompok atau mungkin lembaga, nggak boleh kayak Oke. gitu karena itu nanti akan kena pidana. Nah, itu. Jadi Oke, itu oke. udah apa, udah Berdiri sendiri berarti didaftarkan Pak ya? ya, udah nggak bisa. Itu Oke. sebagai contoh yang merek. Kemudian lanjut ke
apa paten. Paten. Nah, paten ini hubungannya dengan penemuan di bidang teknologi. Oke. Nah, paten. Saya kasih contoh ketika presiden kita yang ketiga, Hmm. Bapak B.J. Habibie itu menciptakan apa itu penemuan yang bisa mendeteksi apa itu di pesawat terbang saya lupa. Nah, Oke. itu di bidang teknologi. Nah, itu Oh, oke. salah satu contoh yang paten. Jadi Hmm. katakanlah misal di UNIS kan ada fakultas teknik ya. Mm-mm. Nah, itu ketika menciptakan sebuah teknologi baru, Mm-mm. nah itu masuknya ke paten. Kayak Oke. gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang di HP itu juga Oh, itu bisa ya berarti? itu. Oke, oke. Lanjut ya. Lanjut lagi yang terakhir adalah desain Oke, industri. Ya, ini mungkin yang ada hubungannya dengan di kafe. DKV, Heeh. Mas Imam. Ini Heeh. terkait dengan desain apa industri ini garis Hmm. atau warna yang Oke. bisa berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi kayak gitu. Contoh Oke. saya kasih contoh misal handphone ini apa Apple ya iPhone. Mm-mm. Nah, iPhone. itu kan ada punya desainnya sendiri. Mm. Desainnya itu kan berbentuk apa kamera 3 besar-besar itu yang terbaru ya, HP Heeh. iPhone yang terbaru. Lah, itu desain seperti itu udah nggak bisa dipakai lagi di HP yang lain. Ketika Oke. mau pakai kamera 3 pasti nggak berani menyerupai iPhone yang 3 kayak Oke. gitu. Pasti kalau Hmm. nggak ke bawah ya ke samping. Oke. Ah, Berarti kayak gitu. terkait juga dengan identitas berarti, Pak ya? Ya, itu. Oke. Eee, itulah hak kekayaan intelektual. Jadi Hmm. meliputi hak cipta, Hmm. merek, paten, dan desain Industri. industri. Kemudian ada 3 lagi, nanti bisa browsing Oke. terkait dengan tumbuhan, dan apa itu saya lupa gitu. Itu Oke, Mas tapi Imam. saya mau tanya soal kalau bicara tentang hak ini kan pasti kan ada semacam kayak sengketa ya, Pak ya. Ya, Nah, kalau terkait dengan sengketa hak itu kayak gimana sih, Pak? sengketa haki itu berbeda-beda ya. Hmm? Ada yang sengketanya itu mereka, sifatnya itu masih dalam apa ya, kan katakanlah logo ya, Hmm? logo Oke. itu kan ada yang apa istilahnya tarik-menarik, ini logo saya. Nah, Oh iya, heeh. itu juga termasuk. Kemudian ada lagi seperti saya kasih contoh itu kemarin yang sempat viral, Hmm. terkait dengan, Warkop DKI yang Oh menyerupai iya, ya iya itu iya, benar kan. benar benar. Itu namanya dijadikan apa, Warkopi kalau nggak salah. Warkopi Nah, benar. Warkopi itu juga salah satu pelanggaran contoh Oh, sengketa oke. di, hak kekayaan Hmm. intelektual, tapi itu yang kategori merek, Oke. masuknya di bidang yang merek, Hmm. kayak gitu. Eee, terus ada lagi apa ya, kalau kita sebagai, akademisi di Hmm. kampus, termasuk ketika kita menulis, Oke. kemudian kita menggunakan tulisan orang lain, Heeh. tanpa kita menggunakan cara yang benar itu termasuk. Namanya kan Oke. plagiarisme ya kalau nggak salah ya. Hmm. Plagiarisme itu termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual karena itu kan ciptaan orang lain, tulisan Oke. karya orang lain. Kalau Hmm. misal Oke kita oke oke. mau, pakai kata-kata itu, Hmm. tulisan itu, ya kita harus apa, nulisnya dengan secara betul, dengan kutipan yang jelas. Nah, Oke. ditulis seperti ini, terus pakai bahasa kita, terus belakangnya ditulis, eee, tulisannya siapa, halaman berapa, kayak gitu ada itu. Oke. Kalau nggak ditulis seperti itu, ya itu termasuk pelanggaran. Tapi Itu. kalau, kita coba cari yang paling dekat, ini program podcast ini bisa masuk ke hacking nggak sih, Pak? Ya bisa, Bisa? kan, Oke. punya, ini apa, jenengannya identitas tersendiri yang membedakan. Mhm. Dari logo juga berbeda kan, Heeh. kayak gitu. Kemudian, temanya mungkin kan nggak berbeda kan temanya setiap Mhm. setiap apa, setiap pembicara. Heeh, Nah, itu betul. Berarti bisa? bisa. Tapi, ada ini nggak sih, Pak, kayak jangka waktunya atau nggak pakai sama sekali? Kalau, ini kan dalam teknologi berarti ya, Mas, ya. Tapi Heeh. gini, jadi dalam satu hak kekayaan intelektual dari satu produk Mhm. yang keluar pikiran itu ternyata banyak. Oke. Sebagai contoh, saya, apa ya contohnya ya, eee, Minuman? mobil. Oh, mobil malah? Ya Oke. mobil Kijang misal ya, mobil Kijang itu. Di dalam mobil Kijang itu
ada hak kekayaan banyak sekali. Oke. Merek satu, Mhm. katakanlah mobil kijangnya misal Innova. Oke. Nah, itu nama Innova itu kan, mereknya. Heeh. Nah, kemudian ada lagi bentuknya, itu kalau bentuk itu berarti apa, bentuk Paten? Enggak? bukan, kalau naik paten itu teknologinya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi dalam Oh, satu satu, apa produk. namanya, itu ada meliputi banyak hak kekayaan Oh, intelektual termasuk oke. ada hak cipta, merek. Lah, podcast ini juga Hmm. termasuk dari ini kan logo ini kan merek. Heeh, Nah, betul. kayak gitu. Yang lain masuk ke hak cipta, yang lain masuk ke paten. Oke, menarik sekali kalau kita patenkan. Mhm. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast. Selamat datang kembali di Sleep Podcast dan kita sudah masuki sesi akhir, Pak ya. Nggih. Dan sesi akhir ini akan berisi Q&A atau tanya jawab. Kita Wih, sudah dapat kiriman sebanyak 350 pertanyaan dari seluruh warga Indonesia dan sampai kita besok, Mbak. kita pilih 3 saja karena ya. Oke, lanjut yang pertanyaan pertama. Mana tadi ya? Oke. Pertanyaan pertama dari siapa ini? Siapa ya? @bima_14. Halo Kak, nama saya Bima. Saya mau bertanya, apakah pengertian lisensi dalam haki? Lisensi itu kan seperti apa ya, izin ya. Hmm, Jadi kayak SIM itu kan lisensi. betul. Jadi kalau dalam haki berarti izin yang diberikan oleh, eee, orang yang mempunyai Hmm, hak kepada pihak lain untuk dimanfaatkan ekonominya. Sebagai contoh, saya kasih contoh misal, siapa, Denny Caknan. Nah, kan betul. banyak sekali meng-cover lagunya Didi Kempot. Nah, dia Hmm, kan juga bisa manfaatkan ekonominya juga. Nah, itu oke. tapi kan itu perlu lisensi, izin Oke. dari sang penciptanya yang mempunyai hak Hmm, cipta, seperti hmm, itu. Itu, Mas oke. Imam. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari @rndy_arv. Perkenalkan saya Randy Arifianto. Mau tanya, misalnya saya punya usaha merek dagang tentang makanan. Ternyata usaha saya itu sudah ada yang menggunakan nama yang sama dengan nama usaha dagang saya. Kalau seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Langkah pertama mungkin bisa dicek dulu ya di Hmm. Dirjen Haki, untuk apa, logonya atau merek ya, Oh, ini merek, Kak? mereknya itu sudah terdaftar apa belum yang Hmm. di pihak lain. Kalau belum, punyanya Mas ini, Randy? Mas Randy ini bisa segera Oh, didaftarkan sebelum, oke. yang satunya itu didaftarkan. Kalau Oke. misalkan, sudah terdaftar, Hmm. yang sana, itu lebih baik mungkin bisa ganti merek lagi ya. Oke. Karena nanti kalau misal dibiarkan nanti bisa kena Sanksi apa, gitu ya? sanksi. Bisa pidana juga nggak, Pak? Ya, pidana. Oh, Nah, nanti serem ya. setelah bertanya saya jelaskan sedikit ya, supaya Oke. lengkap. Dan pertanyaan terakhir ini dari @dwi_ivv. Ya. Perkenalkan nama saya Dwi, saya izin bertanya Min. Oh, perkenalkan nama saya Dwi, saya izin bertanya Min. Saya punya sebuah desain logo pada usaha saya. Nah, logo ini sudah pernah saya daftar di Ditjen Ya. Haki. Lalu, saya ingin mengubah warna logo saya untuk penyegaran. Kalau kasus ini, apakah saya perlu mendaftar ke Ditjen Haki kembali? Jawabannya ya. Oke. Ya. Nah, jadi, produk itu, produk yang dikeluarkan itu memang harus sesuai dengan yang didaftarkan, Mas Imam. Harus Hmm. sesuai yang didaftarkannya. Jadi ketika, eee, kita mau mengubah logo Hmm. atau tulisan atau warna atau sebaliknya Hmm. kita mau, mengganti produknya, Oke. nah itu, lebih baik, eee, ada permohonan ini, pengubahan ya di Ditjen Haki bisa, Oke. alangkah baiknya apa namanya, Dirubah. dirubah, disamakan antara Oke. yang didaftarkan dengan produknya, Oke. seperti itu. Oke. Cukup? Ya itu 3 pertanyaan. Heeh. Untuk yang terakhir mungkin ada. Ini mungkin ya lebih sedikit aja terkait dengan penyelesaian Oke, sengketa. heeh. Jadi sengketa-sengketa di Haki ini ada beberapa jalan Mhm, untuk menyelesaikan. Yang pertama itu bisa, kalau dalam hukum itu kan ada
yang namanya kan ultimum remedium. Nah, ultimum remedium ini adalah obat terakhir. Lah, dalam hukum HQ ini ada pidananya, Mas, pidana. Tapi pidana ini digunakan obat terakhir atau ultimum remedium. Jadi kalau bisa diselesaikan secara apa kekeluargaan lebih bagus, kayak gitu. Tapi ketika nggak bisa secara kekeluargaan, kemudian nggak bisa diketemukan keduanya, ya terakhir ya memang pidana. Di situ di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kalau nggak salah ya, HQ itu di situ yang paling bawah itu ada ketentuan pidananya, denda dan lain sebagainya. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan, bisa di pengadilan niaga. Terus yang terakhir ya pidana. Itu. Dan kita tiga jalan ya. Dan kita sudah masuki akhir, mungkin ada pesan-pesan nggak sih Pak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum paham, khususnya untuk di DKV Pak ya, kan sebenarnya hukum ini bisa sebagai apa ya, kayak sebuah peraturan yang mungkin mengikat dalam berkarya juga. Mungkin ada pesan-pesan nggak sih Pak? Ya, untuk teman-teman DKV saya sarankan, kan ini kan anak-anak kreatif. DKV ini kan anak-anak kreatif. Jadi ke depan apabila teman-teman ini mempunyai hak cipta, karya baik hak cipta ataupun merek ataupun paten atau desain industri, itu bisa segera didaftarkan di HQ. Kayak gitu, supaya legal. Kalau legal itu kan jadi aman, seperti itu. Itu saja sih dari saya, tapi ini untuk masyarakat khususnya. saya Batang ya, sama sekitar Batang, Kendal, Pekalongan, mungkin bisa belajar lebih dalamnya ya di Fakultas Hukum. Jadi teman-teman bisa masuk di Fakultas Hukum, bisa belajar lebih banyak dengan saya. Ada kalau saya ini kan memang backgroundnya pidana, Mas Imam. Jadi HQ itu ada yang lebih menguasai lagi. Jadi di Fakultas Hukum itu ada bukan jurusan tapi konsentrasi. Ada yang konsentrasi pidana, perdata, dan hukum tata negara. Nah, ini kami punya semuanya. Jadi ada yang ahli di pidana, ada di ahli tata negara dan perdata. Perdata pun termasuk HQ. Kayak gitu. Jadi nggak cuma HQ tapi Fakultas Hukum belajar banyak. Jadi untuk teman-teman yang di Batang, Pekalongan, sekitarnya itu semoga bisa belajar. Segera join Pak ya? Ya, join. Di mana Pak joinnya? Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri. Baik Kendal maupun Batang. Kayak gitu. Kalau yang mau kreatif ya di kafe. Betul. Kayak gitu untuk teman-teman semua, mari masuk di kafe. Dan pesan terakhir mungkin dari saya, intinya untuk para teman-teman di luar sana yang mulai terjun di dunia kreatif, intinya jangan takut berkarya Pak ya. Ya. Karena sudah ada ada paten, ada hak cipta, ada merek, hak kekayaan intelektual, itu semua. Ya, intinya jangan takut berkarya. Dan terima kasih Pak Fikri sudah menyempatkan di sini. Beri tepuk tangan dong. Sama-sama. Terima kasih Mas Imam. Senang sekali bisa ngobrol sama saudara. Sangat senang saya dapat banyak insight. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share, like jika video ini bermanfaat. Jika tidak ya tonton lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sleep Podcast.